Pukul 5 sore, sinar matahari mulai meredup. Langit desa Sukamakmur memerah kejinggaan, seolah menyapa waktu istirahat setelah seharian bekerja. Di ujung gang kecil yang tak diaspal, berdiri sebuah rumah sederhana berdinding bata yang sebagian belum diplester. Disitulah Mila dan Rohan tinggal bersama anak semata wayangnya, Bagas, yang baru berusia 8 tahun. Meski rumah itu tak seberapa luas, aroma makanan hangat dan suara tawa seringkali menyambut siapa saja yang lewat di depan. Pagabamanya kebersamaan yang hangat, itulah kesan pertama yang terpancar dari rumah tangga Mila dan Rohan. Pasangan yang, meski hidup dalam keterbatasan, tampak begitu rukun. Sore itu, Mila baru saja pulang dari pabrik konveksi tempatnya bekerja. Bajunya masih bau keringat dan pewarna kain. Wajahnya sedikit kusam, tapi senyumnya tetap utuh. Seperti biasa, ia mampir dulu ke warung depan gang, membeli 2 bungkus tempe goreng kesukaan suaminya. Sementara itu, Rohan juga sudah pulang dari puskesmas. Seragamnya masih berdebu, tapi wajahnya bersih. Ia baru saja selesai mencuci tangan dan kaki ketika mendengar suara pintu pagar digeser. "Mila, udah pulang?" serunya sambil tersenyum dari dalam. "Udah, Mas. Nih, bawa tempe goreng buat kita ngopi sore," jawab Mila sambil menyodorkan kantong kresek kecil. Bagas, yang sedang menggambar di ruang tengah, langsung bersorak. "Tempe goreng? Enak nih." Mereka pun duduk di ruang tengah lesehan di atas tikar plastik. Rohan menuangkan kopi hitam dari termos, sementara Mila membagikan gorengan ke piring kecil. Obrolan mereka ringan, tentang mesin pabrik yang ngadat, pasien rewel di puskesmas, hingga cita-cita Bagas yang hari ini berubah dari pemadam kebakaran menjadi pilot. "Mas, kita nabung terus ya. Siapa tahu tahun depan bisa mulai urus paspor. Umroh bareng sekeluarga," ujar Mila pelan, menatap suaminya. Rohan mengangguk sambil mengusap kepala Bagas. "Insya Allah, Mil. Kita kerja keras dulu, biar Allah bantu sisanya." Mila tersenyum. Itulah kekuatan rumah tangga mereka. Kesederhanaan, saling percaya, dan harapan yang tak pernah padam. Namun, tak jauh dari situ, dari balik jendela rumah sebelah yang kacanya selalu bersih mengilat, sepasang mata menatap pemandangan itu dengan sorot berbeda. Mata itu milik Sarah. Sarah duduk sendiri di ruang tamunya yang luas. Rumahnya 2 kali lebih besar dari rumah Mila. Lantainya berubin keramik mengilap, dindingnya penuh lukisan bunga-bunga dan kaligrafi emas. Tapi semua itu terasa kosong. Tak ada suara anak kecil, tak ada tawa pasangan. Yang terdengar hanya suara kipas angin dan detak jam dinding. Sarah, perempuan 40 tahun yang belum menikah, hidup dari warisan kedua orang tuanya. Ia tak pernah kekurangan uang, tapi ia haus akan hal yang tidak bisa dibeli, kebersamaan dan pengakuan. Sejak Mila dan Rohan pindah ke gang itu 8 tahun lalu, Sarah tak pernah benar-benar menyukai mereka. Terutama Mila. Baginya Mila hanyalah perempuan biasa. Latar belakangnya buruh, wajahnya tak menonjol, gaya bicaranya pun sederhana. Tapi entah bagaimana, perempuan itu bisa membuat suaminya pulang tepat waktu setiap hari, menyapanya dengan senyum setiap pagi, dan anak mereka tampak begitu dekat dengan orang tuanya. "Perempuan seperti itu kok bisa bahagia?" gumam Sarah dengan nada getir. Dia tak pernah mengucapkan selamat ulang tahun saat Rohan membetulkan motor Mila di depan rumah. Dia tak pernah menanggapi sapaan Mila selain dengan anggukan kaku. Dan dia tak pernah ikut bergabung ketika warga RT mengadakan arisan kecil di rumah Mila, padahal diundang berkali-kali. Sarah tahu ia iri dan ia tidak menyukai rasa itu, tapi ia juga tidak tahu cara menghilangkannya. Setiap kali mendengar suara Mila tertawa, dadanya seperti diremas. Setiap kali melihat Rohan menuntun Bagas ke masjid kecil di ujung gang, ia merasa seolah dunia sedang mengejeknya. Pernah suatu malam, Sarah bermimpi menikah dengan Rohan. Mimpi itu tampak nyata. Mereka duduk bersanding di pelaminan, dan seluruh tetangga datang membawa berkat. Tapi yang paling membekas dari mimpi itu adalah senyum Rohan padanya. Senyum yang hangat, yang belum pernah ia lihat secara nyata. Pagi setelah mimpi itu, Sarah terbangun dengan dada berdebar dan rasa malu yang tak jelas. Tapi sejak saat itu, benih rasa yang lebih dari sekadar iri mulai tumbuh di hatinya. Rasa yang pelan-pelan berubah menjadi obsesi. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Mila.
Jam berapa Mila berangkat, jam berapa pulang, siapa yang menjaga Bagas saat keduanya bekerja. Ia mulai mencari-cari celah, sesuatu yang bisa dia jadikan alasan untuk memecah kedekatan pasangan itu. Dan jika tidak ada celah, maka ia berniat membuatnya sendiri. Aku lebih pantas dari dia, bisiknya pelan, sambil menatap cermin di meja rias. Sarah bukan perempuan buruk rupa. Wajahnya bersih, kulitnya terawat, rambutnya selalu tersisir rapi. Tapi semua itu tak membuat siapapun tinggal. Ia terlalu kaku, terlalu cepat menilai, dan terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Sementara itu, di rumah sebelah tawa Mila kembali terdengar. Tawa itu kecil, ringan, tapi menghantam jantung Sarah seperti palu. Ia berdiri, menutup tirai jendela dengan kasar, lalu berjalan ke kamar. Biar mereka tertawa sekarang. Nanti juga aku akan buat semua itu berakhir. Dan sejak malam itu Sarah mulai menyusun rencana. Diam-diam, perlahan, dengan cara-cara yang ia tahu takkan bisa ditebak Mila. Siang itu, matahari menggantung terik di atas langit desa Sukamakmur. Udara kering menyusup di sela-sela genteng rumah warga, membuat anak-anak memilih bermain di bawah pohon jambu besar di depan rumah Bu Rumi. Di sanalah Bagas, anak Mila, sedang asik bermain mobil-mobilan bersama 3 anak lain dari tetangga sekitar. Usianya masih 8 tahun, dan seperti anak-anak pada umumnya, energinya seolah tidak pernah habis. Namun siang itu, permainan yang awalnya menyenangkan berubah menjadi pertengkaran kecil. Mobil-mobilan plastik yang dibelikan Mila minggu lalu bersenggolan dengan mobil milik Arga, anak tetangga lain. Arga menangis kencang karena Bagas menarik mobilnya terlalu keras, menyebabkan salah satu rodanya copot. Aku nggak sengaja, Bagas panik, mencoba memperbaiki mobil Arga. Namun Arga terlanjur menangis sambil lari ke dalam rumahnya. Beberapa anak yang lain hanya terdiam, bingung harus membela siapa. Mereka tahu Bagas bukan anak nakal, tapi suasana sudah terlanjur gaduh. Dan di seberang jalan, berdiri Sarah dengan daster bermotif bunga dan payung kecil di tangannya. Ia sedang menyiram bunga di pot gantung terasnya ketika melihat keributan itu. Senyumnya mengembang, bukan karena rasa kasihan, melainkan karena merasa mendapatkan bahan baru untuk dimanfaatkan. Dia tak menunggu lama. Segera setelah Arga masuk ke rumah sambil menangis, Sarah masuk ke ruang tamu dan mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi WhatsApp dan mencari nama Rohan di daftar kontak. Tangannya mengetik cepat, dengan jempol yang seperti sudah terlatih menyusun kata-kata penuh sindiran. Mas Rohan, maaf saya cuma tetangga, tapi saya miris lihat anak mas keluyuran terus. Tadi Bagas bikin nangis anak orang. Kalau istrimu di rumah kan bisa ngawasin. Udah tahu kamu kerja, masa dia juga masih kerja? Apa pentingnya uang kalau anak sendiri nggak keurus? Pesan itu terkirim pukul 13.17. Tak ada balasan langsung dari Rohan, tapi Sarah tahu, cepat atau lambat, pesan itu akan membekas di pikirannya. Padahal, kenyataannya tidak seperti yang ditulis Sarah. Setiap harinya, Mila selalu menitipkan Bagas kepada Bu Rumi, tetangga sebelah yang memang sudah sepuh dan tidak bekerja. Bu Rumi senang mengurus Bagas karena anak itu sopan dan manis, dan Mila pun selalu memberi upah setiap minggu. Mila tahu dia tak bisa selalu ada di rumah, dan Rohan pun bekerja penuh waktu. Maka ia mencoba menjadi ibu yang bertanggung jawab dengan menitipkan anaknya kepada orang yang dipercaya. Siang itu ketika Bu Rumi ke kamar belakang untuk mengambil jemuran, anak-anak bermain sendiri di halaman. Dan seperti biasa, pertengkaran kecil antar anak-anak terjadi. Tapi bagi Sarah, itu adalah celah. Satu titik kecil yang bisa ia dorong menjadi jurang besar dalam rumah tangga Mila. Sore harinya, Mila pulang dari pabrik, wajahnya lelah, rambutnya basah oleh keringat. Namun hatinya ringan. Tadi ia mendapat lemburan 2 jam, dan itu berarti uang tambahan yang bisa ditabung untuk rencana umrah mereka. Ia bahkan sempat membelikan martabak manis untuk dimakan bersama di rumah. Namun ketika ia masuk rumah, suasana berbeda. Rohan duduk di kursi rotan, tak seperti biasanya yang langsung menyambut atau mengajaknya makan sore. Ekspresinya kaku, matanya menatap layar ponsel dengan sorot tak enak. Mas? Mila membuka sandal dan mendekat. Ini aku beli martabak. Ada coklat keju, kamu suka kan? Rohan mendongak perlahan.
Ia meletakkan ponsel di meja tanpa berkata apa-apa, lalu menatap Mila dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tajam, seolah penuh kecurigaan. Bagas tadi bikin anak orang nangis. Kamu tahu? Tanyanya. Pelan tapi tegas, Mila mengernyit. Tahu mas, tadi Bu Rumi cerita. Tapi itu hal biasa, anak-anak bertengkar. Arga juga udah main lagi katanya. Rohan mendesah pelan. Tapi kamu kerja terus, Mil. Bagas jadinya nggak keurus. Kata orang, ya, kamu terlalu sibuk, cari uang lupa jaga anak. Kata orang, Mila memicingkan mata. Orang siapa? Rohan tak menjawab. Ia mengambil ponselnya dan menunjukkan pesan dari Sarah. Mila membaca cepat, lalu menghela napas panjang. Mas, itu Sarah. Mas tahu kan aku titipin Bagas ke Bu Rumi. Aku kasih upah, aku nggak tinggalin dia sembarangan. Dan tadi juga cuma salah paham anak-anak, ucap Mila tenang, menahan emosi. Tapi kenapa orang bisa sampai komentar kayak gitu? Kamu terlalu sibuk kerja, Mil. Aku juga kerja, tapi aku lihat sendiri. Bagas makin liar sekarang. Mila terdiam sejenak. Ia tahu Rohan bukan orang yang mudah terprovokasi. Tapi entah kenapa, kalimat dari Sarah bisa langsung menggoyahkan kepercayaan yang selama ini mereka bangun bersama. Mas, kita kan sama-sama kerja keras. Aku ini kerja bukan karena aku nggak sayang keluarga. Justru karena aku pengen kita punya masa depan. Pengen umrah, Mas. Kita pernah ngomong itu sama-sama. Suara Mila mulai bergetar. Rohan tak langsung menjawab. Ia hanya diam, memandang kosong ke arah jendela. Dari luar, suara anak-anak masih terdengar samar. Bagas tertawa, mungkin sudah melupakan insiden kecil tadi. Tapi di dalam rumah itu gelombang kecil sudah mulai muncul di permukaan. Sebuah keretakan halus yang nyaris tak terlihat, namun cukup membuat hati Mila bergetar. Malam itu saat Bagas sudah tidur, Mila duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Rohan belum juga mengajaknya bicara. Biasanya mereka akan duduk bersama, menonton TV atau ngobrol soal rencana besok. Tapi kali ini, hening yang menggantung. Mila menatap wajah suaminya dari balik pintu kamar. Dalam hatinya, ia berusaha memahami. Rohan mungkin hanya lelah, mungkin dia sedang bingung karena komentar orang luar. Tapi Mila juga tahu, kadang kata-kata orang bisa seperti duri. Kecil tapi tajam. Dan jika dibiarkan, bisa membusuk. Di rumah sebelah, Sarah duduk di ruang tamunya, yang dingin. Ia sedang menyeruput teh hangat, matanya menatap kosong ke layar televisi yang menyala tanpa suara. Dia tahu pesan tadi sudah bekerja, dan meski kecil, itu adalah awal. Karena bagi Sarah, satu pertengkaran kecil saja sudah cukup untuk mulai menggerus, sesuatu yang selama ini tampak kokoh. Senja menyelimuti langit desa Sukamakmur dengan rona jingga keemasan. Suara azan maghrib mengalun lembut dari surau kecil di ujung gang, memanggil penduduk untuk sejenak berhenti dari rutinitas. Di rumah sederhana di ujung jalan itulah, Mila baru saja pulang dari pabrik dengan tubuh yang lunglai, kaki pegal, dan peluh yang menempel di dahi. Hari ini dia kerja lembur 2 jam. Ada tambahan upah, dan itu berarti satu langkah lebih dekat menuju tabungan umrah bersama Rohan. Sambil membawa bungkusan nasi goreng dan ayam goreng kegemaran Bagas dan suaminya, Mila masuk ke halaman rumahnya dengan senyum kelelahan yang ikhlas. Namun, senyum itu sirna saat dia membuka pintu. Rohan sudah di rumah, duduk di kursi ruang tamu dengan wajah kaku. Bagas yang biasanya menyambutnya sambil berteriak, "Bunda pulang!" Kali ini hanya duduk di lantai sambil menggambar, tak berani menatap ibunya. Suasana rumah tak seperti biasanya. Hening, dingin, dan terasa menyesakan. Mila meletakkan bungkusan. "Makanan di atas meja. Mas, aku beli makan. Biar kita makan bareng, kayak biasanya." Rohan tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponsel di tangannya, lalu meletakkannya pelan di meja. Mila menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Mas?" Rohan mendongak. "Kamu tahu Bagas tadi bikin anak orang nangis lagi?" Mila menghela napas. "Aku tahu. Tapi kan sudah selesai, Mas. Anak-anak itu sudah main bareng lagi sore tadi. Aku sempat mampir sebentar ke rumah Bu Rumi. Mereka ketawa-tawa. Lagi bahkan Bagas minta maaf ke Arga. Namanya juga anak-anak.
Selalu anak-anak. Selalu dimaafkan. Nada suara Rohan mengeras. Tapi kamu nggak di rumah, Mil. Kamu sibuk terus kerja. Anak jadi tambah liar. Mila terdiam. Kalimat itu menusuk. Ia tahu Rohan kelelahan, tapi selama ini mereka berdua sudah sepakat untuk saling menguatkan. Mereka bekerja sama demi cita-cita yang mereka bangun bersama. Pergi umrah, membeli motor dan menabung untuk masa depan Bagas. Aku titipin Bagas ke Bu Rumi, Mas. Kamu tahu itu. Aku nggak tinggalin dia sendirian. Aku juga nggak seenaknya kerja demi kesenangan sendiri. Kita ini nabung buat hal yang baik, Sarah bilang. Rohan berhenti sejenak, seolah menimbang. Tapi kalimat itu sudah cukup membuat jantung Mila berdegup cepat. Nama itu lagi. Sarah. Sarah bilang lagi, kamu harusnya lebih utamakan anak. Dia bilang kamu terlalu sibuk kerja, sampai nggak peduli kondisi di rumah. Masa iya anak sampai bikin ribut, bikin malu depan tetangga? Sarah, suara Mila meninggi. Mas, kenapa kamu lebih dengerin dia daripada aku, istrimu sendiri? Kamu percaya omongan tetangga daripada lihat sendiri apa yang aku lakukan buat keluarga ini? Rohan berdiri, menahan amarah yang mulai mendidih. Aku capek, Mil. Setiap hari pulang kerja rumah nggak tenang. Selalu ada aja masalah. Anak nangis, tetangga ngomongin. Aku cuma pengen rumah ini tenteram. Tenteram bukan berarti aku harus berhenti kerja, Mas, balas Mila dengan suara gemetar. Kalau cuma duduk di rumah, gimana cita-cita kita? Nabung dari mana? Kamu sendiri yang bilang mau ajak aku dan Bagas ke Tanah Suci. Ya tapi kalau sampai ngorbanin anak, aku pikir ulang lagi, Mil. Mila tercekat. Kata-kata itu seperti tamparan. Selama ini ia bangun pukul 4 pagi, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian sebelum berangkat kerja, dan pulang malam dalam keadaan lelah, tapi masih sempat mendengarkan cerita Bagas. Semua ia lakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk Rohan dan Bagas. Dan hari ini, suaminya sendiri meragukan semua itu hanya karena pesan dari Sarah. Mila berjalan ke arah kamar, menahan tangis. Ia melepas kerudungnya, menggantung tas di balik pintu, lalu duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya menutupi wajah. Ia tak ingin Bagas melihat ibunya menangis, tapi rasa sesak di dada sudah terlalu berat untuk ditahan. Tak lama kemudian, langkah kecil Bagas terdengar di depan pintu. Bunda, maaf ya. Suaranya kecil, seperti bisikan. Aku nggak sengaja tadi, tapi aku udah minta maaf ke Arga, beneran. Aku janji besok mainnya hati-hati. Mila menghapus air matanya cepat-cepat, lalu membuka pintu kamar. Ia tersenyum dan meraih tubuh kecil itu dalam pelukannya. Iya, Nak. Kamu bukan anak nakal. Namanya juga anak-anak, kadang bertengkar, kadang baikan. Yang penting kamu tahu salahnya, di mana dan berani minta maaf. Bagas mengangguk pelan lalu berkata, Bunda jangan sedih ya. Ayah juga nanti baikan lagi kan? Mila tak menjawab. Ia tahu Rohan sedang digoyahkan pikirannya oleh seseorang yang ingin merusak kedamaian rumah tangga mereka. Tapi ia juga tahu, Rohan bukan orang jahat. Mungkin ia hanya lelah, mungkin terlalu mudah percaya. Tapi Mila yakin, semuanya masih bisa diperbaiki. Malam itu mereka makan dalam diam. Rohan memakan nasi gorengnya dengan perlahan, sesekali melirik Mila yang juga tidak banyak bicara. Biasanya, makan malam mereka penuh tawa. Mila bercerita tentang temannya di pabrik, Rohan tentang pasien yang lucu di puskesmas, dan Bagas akan menyela dengan cerita-cerita imajinasinya. Tapi kali ini, hanya sendok dan garpu yang bersuara. Setelah makan, Mila merapikan meja dan mencuci piring. Sambil menyiram tanaman di halaman, ia menatap langit gelap yang mulai dihiasi bintang. Ia menarik napas dalam-dalam, membuang semua letih, kecewa, dan sedikit harapan ke udara malam. Ya Allah, lindungi keluargaku, bisiknya. Dalam hati, Mila tahu badai sedang datang, tapi ia tak akan menyerah. Ia akan tetap menjadi istri dan ibu yang bertahan, karena yang dipertaruhkan bukan hanya harga diri, tapi cinta dan masa depan. Pagi itu langit mendung. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah meniru suasana hati Mila yang mulai diselimuti bayang-bayang kelam. Burung-burung pun tak ramai berkicau seperti biasanya. Mila bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap wajah Rohan yang tertidur.
Di sebelahnya, namun raut wajah suaminya tampak tegang meski dalam lelap. Mila menyentuh bahunya pelan, ragu. Tapi Rohan hanya menghela napas dan membalikkan badan membelakanginya. Hatinya mencelos. Ini bukan Rohan yang dulu. Rohan yang dulu selalu menyambut pagi dengan senyuman dan pelukan, menyeduh teh untuk Mila saat ia terlalu lelah. Kini, semua itu terasa jauh. Hari-hari belakangan ini dipenuhi ketegangan. Sejak pertengkaran tempo hari, suasana rumah tak pernah benar-benar tenang. Mila mencoba bersikap biasa, tetap menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Namun ia tahu, ada dinding yang mulai tumbuh di antara mereka. Usai menyiapkan sarapan, Mila mengantar Bagas ke sekolah. Ia memeluk anaknya erat, mencoba mencari kekuatan dari tubuh mungil itu. "Kamu harus jadi anak hebat ya nak," bisiknya. Bagas mengangguk kecil, meski sorot matanya penuh tanya. Ia tahu ada yang tak beres di rumah, tapi belum cukup umur untuk memahami semuanya. Ketika pulang, Mila mendapati Rohan sudah duduk di kursi ruang tamu. Kali ini tidak dengan wajah marah, tapi sorot matanya dingin. Ada keheningan yang menggantung di udara, membuat Mila merasa sesak bahkan sebelum satu kata pun terucap. "Mas, aku buatkan teh," tawarnya pelan. "Gak usah, duduk aja. Aku mau bicara." Nada suara Rohan tegas, tidak memberi ruang untuk penolakan. Mila menurut, duduk di seberangnya. Tangan Rohan menggenggam ponsel, seperti biasa. Mila tidak heran kalau Sarah baru saja menghubunginya lagi. "Aku udah pikirin ini baik-baik, Mil. Aku rasa kamu harus resign." Mila menatap suaminya, seolah tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Mas, kenapa?" "Karena kerja kamu bikin rumah ini nggak seimbang. Bagas jadi liar. Aku pulang capek, nggak ada yang ngurus rumah. Kamu juga makin keras kepala. Mas, aku kerja bukan buat diri sendiri. Kita berdua yang sepakat menabung buat umrah. Kita yang mau masa depan lebih baik. Kenapa sekarang Mas kayak lupa semua itu? Kalau harus pilih antara rumah tangga dan kerja, kamu pilih yang mana?" Rohan memotong kalimatnya tajam. Mila terdiam. Bukan karena tak tahu jawabannya, tapi karena sakit hati. Ia merasa seperti ditarik dari dua sisi. Satu sisi, cintanya pada keluarga. Sisi lain, tanggung jawab pada dirinya sendiri untuk tetap kuat, mandiri, dan membantu keuangan rumah tangga. "Aku nggak akan resign, Mas," akhirnya Mila berkata dengan suara pelan tapi mantap. "Tapi aku janji, aku akan lebih perhatian ke Bagas. Aku akan kurangi lembur, pulang lebih cepat. Aku bisa atur semuanya asal kita tetap saling percaya." Rohan bangkit berdiri. "Kamu keras kepala." "Bukan. Aku hanya nggak mau menyerah begitu saja atas semua yang sudah kita bangun." Namun Rohan sudah melangkah pergi ke kamar. Pintu kamar dikunci dari dalam. Mila menatap punggung suaminya yang menjauh dengan hati remuk redam. Malam harinya, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan mereka, Mila tidur seorang diri di ruang tengah. Ia menggelar tikar, memeluk bantal, dan menatap langit-langit rumah sambil menahan air mata. Sungguh, bukan ini rumah tangga yang ia bayangkan. Ia menulis pesan pendek di ponselnya. "Mas, aku minta maaf kalau aku terlihat keras kepala. Tapi aku bekerja karena aku ingin jadi istri yang bisa bantu suaminya. Bukan untuk melawan. Aku sayang Mas, aku sayang Bagas. Tolong jangan dengerin orang luar. Dengar aku, istrimu." Pesan itu dikirim, tapi tak dibalas. Keesokan paginya Mila tetap menjalankan rutinitas. Ia menyiapkan sarapan, menyiapkan baju Rohan dan seragam Bagas. Tapi tak satu pun kata keluar dari mulut Rohan. Ia hanya mengambil baju dan keluar rumah tanpa berpamitan. Mila menahan sesak di dada. Di tempat kerja Mila bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya kacau. Wajah Rohan terus terbayang. Kalimat-kalimatnya menggaung di telinga. Ia ingin menangis tapi tak bisa. Ia harus tetap kuat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang seluruh hidupnya. Setiap kali handphonenya bergetar, ia berharap ada pesan dari Rohan. Tapi yang datang justru pesan dari Bu Rumi, tetangga tempat ia biasa menitipkan Bagas. "Mbak Mila, tadi Sarah datang ke rumah. Dia nanya-nanya soal Bagas dan kerjaan Mbah. Saya nggak nyaman. Kayaknya dia lagi nyari-nyari kesalahan Mbah." Mila menghela napas panjang.
Hatinya makin sakit. Sarah sudah terlalu jauh. Tapi yang lebih menyakitkan, Rohan tak menyadarinya. Atau mungkin pura-pura tak mau tahu. Malam itu Mila duduk di teras menatap langit yang cerah tanpa awan. Angin berembus pelan, membawa dingin ke kulitnya. Rumah di sekelilingnya sudah sunyi. Tapi dalam rumahnya sendiri, hatinya masih gaduh. Rohan belum juga berbicara padanya. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tapi seperti dua orang asing. Mila menggenggam tangan Bagas yang tertidur di sampingnya. Anak itu menjadi penguatnya satu-satunya kini. Bunda nggak akan ninggalin kamu, Nah. Apapun yang terjadi, bisiknya. Di dalam hati, Mila tahu ia sedang di ujung ujian. Ia bukan hanya sedang mempertahankan pekerjaan. Ia sedang memperjuangkan harga dirinya, pernikahannya, dan kebenaran yang perlahan mulai dikaburkan oleh bisikan seorang tetangga yang menyimpan iri dan dengki. Tapi Mila bukan perempuan lemah. Ia bukan daun kering yang akan runtuh hanya karena angin kencang. Jika harus bertahan sendirian sementara suaminya masih dibutakan omongan orang lain, ia akan tetap berdiri. Karena Mila percaya, kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Dan cinta sejati, jika memang masih ada di hati Rohan, akan kembali pada tempat yang semestinya. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam penuh pertengkaran itu. Meski masih tersisa ganjalan, hubungan Mila dan Rohan mulai mencair kembali. Mila tetap bekerja, namun ia menepati janjinya untuk lebih memperhatikan Bagas. Ia pulang lebih cepat, tidak mengambil lembur, dan tiap malam menemani Bagas belajar hingga tertidur. Rohan pun sedikit melunak. Ia mulai kembali mengajak bicara Mila, walau belum selembut dulu. Mereka kadang makan malam bersama di luar, meski tidak sesering sebelumnya. Setidaknya, rumah itu tidak lagi diselimuti keheningan yang menyakitkan. Namun di balik kembalinya keharmonisan itu, sebuah ancaman diam-diam mengendap. Bukan dari dalam, melainkan dari luar. Dari balik layar ponsel Rohan, dari balik senyum seorang tetangga yang pura-pura peduli, Sarah. Sarah mulai lebih sering mengirim pesan kepada Rohan. Dia tak lagi menyembunyikan ketertarikannya. Awalnya, ia mengaku hanya prihatin. Mas Rohan, kelihatan capek banget. Harusnya punya istri yang ngertiin. Pesan seperti itu datang hampir setiap malam. Rohan membaca, kadang membalas pendek. Ia masih menganggap Sarah sekadar tetangga yang cerewet, bukan ancaman. Tapi yang tak ia sadari, Sarah sedang merangkai jebakan perlahan-lahan, menunggu saat yang tepat untuk menyergap. Sampai suatu sore, Sarah mengirim pesan disertai foto. Aku nggak tega, Mas. Tapi kayaknya Mas harus lihat ini. Aku punya teman yang kerja di pabrik yang sama dengan Mila. Dan katanya, Mila deket banget sama salah satu cowok di sana. Terlampir foto. Mila sedang tertawa lepas di kantin pabrik, duduk bersebelahan dengan seorang pria. Mereka tampak akrab, bahkan pria itu seperti sedang menyuapi Mila. Foto itu diambil dari sudut yang memperkuat kesan kedekatan mereka. Rohan terpaku, menatap layar ponselnya. Dadanya bergemuruh, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia tak tahu harus percaya atau tidak, tapi rasa cemburu menamparnya lebih dulu daripada logika. Ia tak langsung bertanya pada Mila. Ia menyimpan kekecewaannya seperti bara, mematangkan amarahnya dalam diam. Sepulang kerja, ia mendapati Mila sedang memasak di dapur. Mila menyapanya dengan senyum, namun Rohan hanya diam. Mas lapar? Aku masak sayur asem kesukaan Mas, kata Mila ceria. Udah makan di luar, jawab Rohan singkat lalu berlalu ke kamar. Mila mengernyit bingung, tapi tak mau buru-buru mengira yang tidak-tidak. Ia pikir mungkin Rohan sedang lelah, namun keesokan harinya sikap Rohan semakin dingin. Ia jarang bicara, bahkan pada Bagas. Mila mencoba bertanya, tapi selalu dijawab dengan kalimat pendek yang menggantung. Mas kenapa sih? Ada masalah di kantor? Ia tanya Mila suatu malam. Masalahnya di rumah, di kamu. Deg, aku? Mila menatapnya. Apa salahku Mas? Rohan tak langsung menjawab. Ia membuka ponsel, menunjukkan foto yang dikirim Sarah. Nih, ini kamu kan? Mila mengambil ponsel,
Itu melihat fotonya bersama teman kerjanya, Randy. Ia langsung mengenali momen itu. Itu saat makan siang di kantin. Randy memang suka bercanda dan kadang bertingkah konyol. Saat itu ia pura-pura menyuapi dan Mila menolak sambil tertawa. Tapi tidak ada yang serius. Semuanya cuman gurauan. Mas, ini cuman bercanda. Kita semua temenan, rame-rame. Mas jangan salah paham, jelas Mila tenang. Cuma bercanda, tapi kamu kelihatan menikmati. Mas, Mila menahan napas. Aku nggak mungkin selingkuh. Aku kerja buat bantu Mas, bukan buat main-main. Randy itu juga tahu, aku sudah menikah. Semua orang di pabrik tahu aku istri Mas. Tapi mata Rohan tidak melunak. Ia sudah diliputi kecurigaan. Dan parahnya, kata-kata Sarah yang berbisa terus menggema di pikirannya. Aku kasihan Mas, soalnya aku tahu gimana rasanya dibohongi. Apalagi kalau istri sendiri nggak jujur. Mas percaya sama orang luar daripada aku. Suara Mila mulai bergetar. Mas cuma nggak ngerti lagi, Mil. Dulu kita nggak kayak gini. Sekarang rasanya Mas nggak tahu kamu siapa. Ucapan itu menusuk lebih tajam dari pisau. Mila terdiam. Selama ini ia berjuang menjaga rumah tangga mereka. Ia menahan lelah, menekan egonya, bahkan minta maaf atas hal yang bukan kesalahannya. Tapi, tetap saja ia dipertanyakan. Malam itu, Rohan kembali tidur di kamar tanpa mengucap sepatah kata. Mila terduduk di sofa, menatap ponsel yang kini berisi foto yang menjadi sumber keretakan baru. Ia tahu siapa di balik semua ini. Ia tahu Sarah pasti memainkan peran besar. Tapi yang paling menyakitkan adalah Rohan membiarkannya. Keesokan harinya, Mila memberanikan diri berbicara lagi. Ia menunggu Rohan selesai sarapan, lalu duduk di hadapannya. Mas, boleh aku tanya satu? Hal? Apa? Mas percaya aku selingkuh? Rohan terdiam beberapa saat. Aku nggak tahu, Mil. Foto itu, Mas tahu aku kerja keras. Mas tahu aku nggak pernah pulang telat tanpa alasan. Mas tahu semua teman kerjaku perempuan. Foto itu cuma satu momen konyol. Dan kamu lebih percaya itu daripada semua yang aku lakuin selama ini. Suasana hening. Bahkan suara burung di luar pun tak terdengar. Hanya suara sendok yang disentuh Rohan di atas meja. Aku cuma pengen kamu. Jujur, gumamnya. Aku sudah jujur dari awal, Mas. Tapi kalau Mas masih nggak percaya, aku nggak tahu harus buktiin apa lagi. Mila bangkit, masuk ke kamar, dan mengunci diri. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. Bukan karena was kehilangan Rohan, tapi karena ia merasa telah diperlakukan tidak adil. Dan lebih dari itu, karena orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, malah menjadi orang pertama yang meragukannya. Malam itu, Mila tak banyak bicara. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba meredam semua gejolak di dadanya. Ia belum tahu harus apa. Tapi satu hal yang ia tahu pasti. Ada sesuatu yang lebih jahat daripada sekadar rasa iri. Ada seseorang yang sedang berusaha menghancurkan rumah tangganya dengan sangat licik. Dan Mila bersumpah, ia tidak akan tinggal diam. Hari-hari berlalu dengan kecanggungan yang makin menjadi di rumah Mila dan Rohan. Setelah tuduhan selingkuh, itu Mila masih berusaha menata kembali kepercayaan yang runtuh. Tapi semakin keras ia mencoba, semakin jauh pula Rohan menjauh. Setiap ucapan Mila seperti angin lalu bagi Rohan. Tatapan hangat yang dulu selalu menenangkannya, kini berganti dingin, penuh curiga. Ia bicara hanya jika perlu, selebihnya memilih diam atau pergi lebih lama dari biasanya. Bahkan ketika Bagas mencoba menghibur ayahnya, Rohan hanya membalas dengan senyum setengah hati. Di balik perubahan sikap itu ada satu sosok yang terus mendekat, Sarah. Melalui pesan-pesan WhatsApp, Sarah seolah hadir sebagai penyelamat, menawarkan bahu yang siap menampung keluh kesah Rohan. Kalau Mas Rohan capek, main ke rumah aku aja. Ada kopi, ada teman ngobrol juga. Mungkin Mas butuh perempuan yang benar-benar perhatian, bukan yang sibuk kerja sampai lupa suaminya sendiri. Awalnya Rohan membaca sambil mengernyit. Ia tahu Sarah bukan tipe yang tulus. Tapi entah kenapa, setiap kata-katanya terasa manis, mempesona. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang membuatnya terus membuka pesan-pesan itu, membaca ulang, dan akhirnya
mempercayai. Mila merasakan perubahan itu. Bukan sekadar perubahan dan sikap, tapi perubahan energi. Rohan kini bukan hanya dingin, tapi juga sering membalas perkataan dengan sindiran. Ia menjadi mudah tersinggung seolah Mila musuh dalam rumahnya sendiri. Suatu malam setelah makan malam yang hambar tanpa percakapan, Rohan mendadak membuka topik lama yang menyakitkan. Foto itu masih membekas di kepala Mas. Mila menghela napas panjang. Mas, berapa kali aku harus bilang kalau itu cuma bercanda? Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa kamu kelihatan seneng banget? Kenapa ketawa sampai segitunya? Mas, aku kerja di sana 8 jam sehari. Kalau aku gak bisa ketawa, aku bisa stres. Kita ini berjuang buat hidup, Mas. Aku berjuang buat kita. Rohan menatapnya tajam. Berjuang atau cari perhatian laki-laki lain? Mila terdiam. Matanya memerah. Hatinya mulai koyak. Mas, kenapa jadi gini? Lirih Mila. Mas bukan orang yang mudah percaya kata-kata orang. Tapi kenapa sekarang Mas lebih percaya omongan Sarah daripada istri sendiri? Rohan mengalihkan pandangan. Hatinya pun sebenarnya bergolak. Ia tahu Mila bukan tipe perempuan murahan. Tapi entah kenapa, setiap kali Sarah mengirim pesan, keraguan itu muncul lagi. Seolah kata-kata Sarah berbisik langsung ke dalam hatinya, mengikatnya dengan keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang Rohan tak tahu adalah bahwa Sarah telah lama bersiap. Sebulan sebelum semua ini terjadi, Sarah pergi ke rumah seorang perempuan tua di pinggiran desa. Orang-orang memanggilnya Mak Darsi, seorang dukun yang dikenal lihai dalam urusan susuk dan pelet. Di rumah gelap yang hanya diterangi lampu minyak, Sarah mengutarakan niatnya. Aku ingin laki-laki itu jatuh cinta sama aku dan ninggalin istrinya. Mak Darsi menatap mata Sarah tajam. Itu bukan permintaan kecil. Apa kamu yakin siap menanggung akibatnya? Sarah mengangguk. Aku sudah cukup lihat mereka bahagia. Sekarang giliran aku. Mak Darsi mengambil sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna merah darah. Ia juga menyerahkan sebuah potongan logam kecil yang dilumuri kembang setaman dan minyak wangi. Ini susuk lidah. Letakkan di bawah lidahmu saat kamu bicara dengannya. Kata-katamu akan manis di telinganya. Dia akan percaya apapun yang kamu katakan. Sarah menerimanya dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan hal baik. Tapi rasa iri sudah lama membutakan logika. Ia ingin Mila merasakan kehancuran. Ia ingin memiliki Rohan. Dan ia akan lakukan apapun untuk itu. Sejak memakai susuk, itu setiap kata-kata Sarah memang terdengar lebih lembut, lebih menyentuh bagi Rohan. Padahal, jika orang lain yang mendengar, akan tahu bahwa Sarah sedang menabur racun perlahan-lahan. Aku kasihan sama Mas Rohan. Udah capek kerja, pulang, malah gak dihargai. Aku heran ya Mas, kok bisa Mas gak sadar selama ini dimanfaatin istri sendiri? Dan yang paling menusuk, kadang orang yang paling kita percaya justru yang paling tega menyakiti. Kata-kata itu terus berputar di kepala Rohan, seperti mantera, seperti hipnotis. Ia mulai melihat Mila bukan sebagai teman hidup, tapi sebagai sumber masalah. Suatu malam ketika Mila baru pulang dari pabrik dan menggendong Bagas yang tertidur di motor, Rohan tidak menolongnya. Ia hanya menatap dari teras dengan sorot mata yang asing. Mila menyadarinya. Tapi ia hanya diam, lalu mengangkat Bagas perlahan, masuk ke dalam rumah. Setelah menidurkan anaknya, Mila duduk di ruang tengah. Ia menatap suaminya yang duduk membelakanginya, menonton televisi tanpa suara. Mas, ucap Mila pelan. Aku mau nanya satu hal. Rohan tidak menoleh, tapi ia mendengar. Mila yang Mas kenal dulu. Masih ada nggak sih di mata Mas? Lama tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin tua yang berderit di langit-langit. Nggak tahu, jawab Rohan dingin. Sekarang kamu beda. Mila menahan napas. Sakitnya seperti ditusuk dari belakang. Beda, karena kamu dengerin kata orang yang nggak tahu apa-apa. Peding Mitovki. Rohan berdiri, menatap Mila. Mungkin orang luar justru lihat lebih jelas, Mil. Karena kamu terlalu pintar bersandiwara. Dan malam itu, Mila tahu, ini bukan lagi sekadar cemburu. Ini bukan hanya soal foto. Ada sesuatu yang lebih gelap yang menggerakkan semua ini. Mila menatap suaminya yang terasa asing.
Ia belum tahu tentang susuk tapi firasatnya kuat. Ada sesuatu yang tak beres, dan jika itu benar, maka seseorang sedang bermain-main dengan kehancuran rumah tangganya, dan orang itu adalah Sarah. Sudah beberapa bulan rumah itu terasa seperti medan perang dingin. Mila masih bertahan, mencoba memperbaiki keretakan yang kian melebar. Tapi Rohan, entah kenapa, seolah selalu mencari celah untuk menyalahkannya. Kecurigaan tak berdasar masih mengikat pikiran suaminya. Kata-kata Sarah telah berhasil merusak kepercayaan yang mereka bangun bertahun-tahun. Namun, siapa sangka, kali ini Sarah tidak hanya menebar racun ke telinga Rohan. Ia mulai memainkan sisi lain dari permainannya, membalikkan keadaan agar Mila sendiri semakin goyah. Suatu pagi, ketika Mila baru selesai menyapu halaman dan sedang menyiram tanaman, Sarah muncul di pagar rumah. Senyumnya seperti biasa, ramah tapi penuh niat busuk. "Mbak Mila, boleh ngobrol sebentar?" katanya sambil mencondongkan tubuh ke pagar. Mila mengangguk perlahan. Meski tahu Sarah berperan besar dalam keretakan rumah tangganya, ia tetap menjaga sopan santun dan Sarah mendekat lalu menurunkan suara. "Aku cuma mau bilang, aku tadi lihat Rohan di warung kopi dekat gang sebelah. Tapi bukan itu yang bikin aku heran. Dia duduknya sama perempuan, Mbak." Mila langsung menghentikan gerakannya. "Perempuan? Iya. Kayak bukan orang situ. Aku nggak kenal. Duduknya juga deket banget. Mesra, Mbak." Sarah memutar matanya, berpura-pura gelisah. "Aku takut Mbak makin sakit kalau tahu. Tapi sebagai tetangga, aku nggak tega diam aja." Mila mengerutkan kening. Perutnya seketika terasa mual. Ia berusaha menepis omongan itu dari pikirannya, tapi seperti biasa, kata-kata Sarah menancap dalam. Sarah menepuk tangan Mila pelan. "Mungkin ini karma ya, Mbak. Kadang orang yang terlalu sibuk kerja, gak sadar pasangannya. Mulai cari perhatian di luar." Dan sebelum Mila sempat menjawab, Sarah sudah melenggang pergi dengan senyum kemenangan. Sepanjang hari di pabrik, pikiran Mila tak bisa fokus. Kata-kata Sarah terus mengusiknya. Ia ingin mengabaikannya, ingin percaya bahwa Rohan bukan tipe lelaki seperti itu. Tapi kecurigaan adalah racun, dan ia sudah telanjur masuk ke dalam aliran darah Mila. Sore harinya, saat Rohan pulang lebih lambat dari biasanya, Mila langsung membuka pembicaraan. "Mas dari mana?" "Dari puskesmas, kenapa?" jawab Rohan sambil melepas sepatu. "Mas gak mampir warung kopi deket gang?" Rohan menoleh, alisnya naik. "Emangnya kenapa?" Mila menatap mata suaminya. "Mas sama siapa?" Rohan terdiam sejenak lalu mengernyit. "Kamu nanya gitu maksudnya apa?" "Aku cuma pengen tahu, Mas. Soalnya Sarah bilang Mas ketemu perempuan di sana, duduk berduaan. Jadi sekarang kamu percaya omongan Sarah?" Nada suara Rohan mulai meninggi. "Mas juga percaya Sarah waktu dia bilang aku selingkuh." Suasana berubah tegang. Rohan berdiri. Nadanya semakin keras. "Kamu percaya dia karena kamu gak percaya sama aku. Ini lucu ya. Sekarang giliran aku yang difitnah, kamu langsung nuduh." "Aku gak nuduh. Aku cuma minta kejujuran, Mas." Mila membalas dengan suara bergetar. Rohan menggebrak meja. "Kamu tuh makin gak waras, dikit-dikit curiga. Kita ini rusak karena kamu. Kamu yang kerja, kamu yang sibuk, terus kamu yang nuduh aku macem-macem." Mila menahan air mata. Dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan rumah tangga mereka. Tapi semakin ia bicara, semakin Rohan marah. Bagas yang sedang main di dalam kamar langsung ketakutan dan keluar berdiri di ambang pintu. "Bunda, Ayah, jangan berantem." Suaranya kecil. Mila langsung mendekap Bagas. "Maaf nak, maaf." Tapi Rohan sudah masuk ke kamar dengan membanting pintu. Malam itu berlalu dalam senyap. Tidak ada makan malam bersama. Tidak ada percakapan. Hanya keheningan yang mencekam dan suara detak jam dinding yang seperti menghitung waktu menuju kehancuran. Esok paginya, Mila menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia berharap setidaknya hari ini Rohan mau bicara dengan kepala dingin. Tapi yang datang justru sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Saat Rohan keluar dari kamar, ia membawa sebuah koper kecil. "Mau kemana, Mas?" tanya Mila dengan nada panik. Rohan menatapnya dingin.
Aku udah pikirin ini semalam. Kita nggak bisa lanjut kayak gini, Mil. Mila terdiam. Napasnya tercekat. Aku nggak mau terus-terusan ribut. Aku capek. Dan aku udah nggak percaya lagi. Suaranya mantap. Kamu aku talak. Mulai hari ini kita pisah. Kamu serius? Suara Mila pecah. Rohan mengangguk. Aku udah mutusin. Mila hanya bisa berdiri di tempat. Bagas yang melihat ayahnya membawa koper langsung berlari dan memeluk kaki Rohan. Ayah jangan pergi. Ayah jangan tinggalin bunda. Rohan berjongkok, memeluk anaknya erat. Tapi tangis Bagas tak kunjung reda. Mila menangis diam-diam di belakangnya. Semua upayanya, semua pengorbanannya untuk rumah tangga ini, kini seolah tak ada artinya. Setelah kepergian Rohan, Mila hanya duduk terpaku di ruang tamu. Rumah itu terasa lebih sepi dari sebelumnya. Tak ada lagi suara sepatu Rohan di malam hari. Tak ada lagi obrolan singkat sambil menonton berita. Hanya ada suara kipas angin tua dan tangisan pelan Bagas di dalam kamar. Sarah tak muncul pagi itu, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Di dalam hatinya, Mila tahu sesuatu tak wajar sedang terjadi. Perasaannya, naluri sebagai istri, berteriak bahwa Sarah bukan sekadar tetangga yang kepo, tapi lebih dari itu, Sarah adalah racun. Racun yang memisahkan Mila dari cintanya. Dan Mila belum tahu bahwa racun itu belum selesai bekerja. Perpisahan itu tidak pernah mudah, apalagi ketika harus berpisah dengan orang yang sudah menjadi bagian dari hidup selama 10 tahun. Rohan dan Mila resmi bercerai. Surat cerai sudah di tangan mereka berdua, dan yang paling berat adalah Bagas. Anak mereka yang masih berusia 8 tahun, ikut tinggal bersama Mila. Rohan, yang dulu sangat mencintai Bagas, kini seolah kehilangan kesabaran. Ia mulai memandang anaknya dengan mata berbeda. Bagas yang dulu ceria dan penuh energi, sekarang dianggap nakal dan merepotkan. Anakmu itu memang susah diatur, kata Rohan pada Mila suatu hari sebelum ia memutuskan tinggal di rumah Sarah. Mila hanya diam. Hatinya hancur. Tapi ia tahu harus tegar demi Bagas. Ia tidak ingin anaknya kehilangan kasih sayang orang tua. Tapi sekarang kenyataannya berbeda. Ia pun memilih pulang ke rumah orang tuanya di desa, tempat di mana ia bisa beristirahat dan memulihkan diri. Suasana di rumah orang tua Mila berbeda. Kedamaian dan kehangatan keluarga membuat beban di dada Mila sedikit berkurang. Ia menerima kehadiran Bagas dengan penuh kasih sayang. Setiap malam, ia berdoa agar suatu hari nanti rumah tangganya kembali utuh, meski itu terasa mustahil saat ini. Namun, satu hal yang terus menghantui pikirannya adalah Sarah, tetangga yang selama ini seolah menjadi bayangan gelap di hidupnya. Berbagai peristiwa buruk terjadi berkat ulah Sarah, yang ternyata bukan sekadar tetangga biasa. 1 bulan setelah bercerai, Mila mendapat kabar mengejutkan dari seorang teman lama. Dengar-dengar, Rohan akan menikah dengan Sarah, Mbak, kata temannya lewat telepon. Mila terdiam. Hatinya terasa seperti dirobek. Ia tak menyangka betapa cepat segalanya berubah. Rohan yang dulu adalah suaminya, kini akan menjadi suami Sarah. Ia bertanya-tanya, apakah selama ini semua yang terjadi hanyalah permainan Sarah? Saat itu, semua potongan teka-teki mulai tersusun dengan jelas. Mila mulai membuka kembali ingatan dan kejadian-kejadian kecil yang dulu dianggap sepele. Sarah yang selalu hadir dengan senyum manis tapi penuh tipu daya. Pesan-pesan yang disampaikan Sarah kepada Rohan penuh dengan kebohongan dan fitnah. Kecurigaan Rohan yang tanpa dasar akibat pengaruh Sarah. Semua itu membuat Mila sadar bahwa rumah tangganya hancur karena permainan kotor Sarah. Rasa sakit dan kecewa bercampur menjadi satu. Tapi di dalam hatinya juga tumbuh api amarah. Ia tidak bisa membiarkan Sarah begitu saja merenggut segalanya dari hidupnya. Mila sadar kalau ia ingin mendapatkan kembali harga dirinya dan melindungi anaknya, ia harus bertindak. Di suatu sore, Mila duduk termenung di teras rumah orang tuanya. Ia memegang sebuah brosur kecil yang diberikan oleh seorang tetangga tentang seorang dukun terkenal di desa sebelah. Brosur itu berisi janji bisa membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang tak biasa. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, Mila akhirnya memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Ia tahu bahwa jalan yang akan diambil bukanlah jalan mudah,
Tapi ini satu-satunya cara agar ia bisa melawan permainan Sarah. Hari yang ditentukan tiba. Mila pergi ke rumah dukun yang terletak di sebuah desa terpencil, dikelilingi pohon-pohon rindang dan bau dupa yang khas. Rumah dukun itu sederhana tapi penuh aura misterius. Dukun yang menerima Mila adalah seorang wanita paruh baya dengan mata tajam dan suara tenang. "Mau apa kamu datang ke sini, Nak?" tanya sang dukun. Mila menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Saya ingin membalas dendam. Saya ingin Sarah merasakan apa yang telah ia lakukan pada rumah tangga saya." Dukun itu tersenyum tipis. "Balas dendam bukan hal mudah. Tapi kalau niatmu benar dan kamu siap menanggung konsekuensinya, aku bisa membantu." Mila mengangguk mantap. Ia siap berkorban demi keadilan yang selama ini hilang dari hidupnya. Dukun mulai menjelaskan ritual yang harus dilakukan Mila. Ada sebuah cara kuno yang melibatkan pembunuhan tikus dan menguburkannya di depan rumah Sarah. Ritual itu dipercaya dapat membawa bencana dan malapetaka bagi orang yang menjadi sasaran. Mila merasa ragu sejenak, tapi bayangan rumah tangganya yang hancur dan air mata Bagas membuatnya mantap. "Kalau itu satu-satunya jalan, saya akan lakukan," ujar Mila dengan suara tegas. Setelah melakukan persiapan, Mila pun menjalani ritual itu dengan penuh kesungguhan. Setiap langkah diiringi dengan doa dan harapan agar kebenaran dan keadilan dapat terwujud. Kembali ke rumah orang tuanya, Mila merasa sedikit lebih ringan. Meski masih penuh tanda tanya, ia percaya bahwa kekuatan gaib yang dimilikinya bisa membantu menuntaskan penderitaan yang selama ini ia alami. Di balik semuanya, Mila tak pernah lupa tugasnya sebagai ibu. Ia berusaha membahagiakan Bagas, mengajari anaknya untuk tetap kuat meski situasi keluarga mereka hancur. Namun ia juga sadar bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang. Perjalanan membalaskan dendam yang akan mengubah hidupnya dan juga hidup Sarah. Hari-hari Mila kini penuh dengan ketegangan dan harapan. Ketika malam tiba dan sunyi mulai menyelimuti desa kecil itu, Mila terus menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dengan tekad bulat dan hati yang penuh luka, ia melangkah ke arah takdirnya, siap melawan musuh yang telah menghancurkan hidupnya dan merebut kebahagiaannya. Malam itu udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin lembut berhembus melewati ranting pohon dan menimbulkan suara gemerisik yang membuat suasana semakin sunyi dan mencekam. Di dalam kamar sederhana milik orang tuanya, Mila duduk termenung sambil menatap brosur yang masih terselip di meja kecil. Setelah berbicara dengan sang dukun, hati Mila berkecamuk. Ia tahu jalan yang akan ditempuh penuh risiko, tapi rasa sakit dan amarah yang membuncah tidak bisa lagi dibendung. Rumah tangganya telah hancur, suaminya kini milik Sarah, dan anaknya terluka oleh situasi ini. Semua berawal dari kebohongan dan pengkhianatan Sarah. Ini bukan soal membenci, pikir Mila. Ini soal keadilan dan harga diri. Keesokan harinya, Mila berangkat ke desa sebelah untuk menemui dukun itu lagi. Di sana, ia disambut dengan senyuman dingin wanita paruh baya itu. "Sudah siap, Nak?" tanya sang dukun sambil mengeluarkan sebuah kantong kecil, berisi berbagai bahan aneh. Mila mengangguk. "Saya harus lakukan ini, demi Bagas, demi masa depan kami." Sang dukun mulai menjelaskan ritual itu secara rinci. Ritual ini harus dilakukan saat malam bulan purnama, agar kekuatannya maksimal. Mila harus menangkap tikus, membunuhnya dengan cara tertentu, lalu menguburkannya tepat di depan rumah Sarah sambil membaca mantra khusus. "Kenapa tikus?" tanya Mila. Tikus adalah simbol kotoran dan pembusukan. Dengan mengubur tikus di depan, rumahnya energi buruk akan menyusup dan merusak kehidupan Sarah dari dalam. Jawab dukun itu pelan. Mila memandang mata dukun penuh tekad. Meski ada perasaan jijik, ia tahu ini satu-satunya jalan. Malam bulan purnama tiba. Mila mengenakan pakaian hitam sederhana, wajahnya tanpa riasan. Ia keluar dari rumah orang tuanya membawa sebuah kantong kecil berisi umpan. Tempat itu sudah dipilih dengan cermat. Sebuah gudang kosong tak jauh dari rumah Sarah, di mana biasanya tikus berkeliaran. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya beberapa tikus mulai tertarik pada umpan yang Mila letakkan. Dengan gerakan hati-hati dan penuh ketelitian, Mila menangkap satu persatu tikus itu menggunakan perangkap kecil yang sudah disiapkan.
Tikus-tikus itu berjuang, berisik dan mengerikan. Tapi Mila menahan napas dan melanjutkan. Ia tahu, ini bukan tentang belas kasihan, tapi tentang keadilan untuk dirinya dan anaknya. Setelah berhasil menangkap 5 ekor tikus, Mila membawa mereka ke tempat yang sudah dipilih oleh dukun, tepat di depan pintu rumah Sarah. Dengan tangan gemetar, ia mulai melakukan ritual pembunuhan tikus itu satu persatu dengan cara yang diajarkan sang dukun. Setiap kali tikus mati, Mila membacakan mantra-mantra kuno yang suaranya bergetar penuh emosi. Setelah ritual pembunuhan tikus selesai, tibalah waktu mengubur mereka di depan rumah Sarah. Mila menggali tanah dengan sekop kecil yang dibawanya, lalu dengan hati-hati menanam tikus-tikus itu satu persatu. Setiap tikus tertanam, Mila berdoa dalam hati agar balas dendamnya berhasil dan keadilan tegak. Sesaat setelah ritual selesai, Mila berdiri di depan rumah Sarah, menatap ke arah jendela rumah tetangga itu, yang terang benderang dengan lampu-lampu, hias dan suara musik yang menggema. Sarah sedang bersiap-siap untuk pesta pernikahan dengan Rohan, tanpa sadar ada bahaya yang perlahan-lahan mengintainya dari balik tanah rumahnya sendiri. Mila menarik napas panjang dan berbalik pergi. Meski berat, beban di hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ritual itu bukan sekadar pembalasan, tapi juga pembebasan dari luka yang selama ini membelenggunya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Mila berputar. Ia tahu takdir tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Namun kali ini ia telah mengambil langkah yang tegas. Di rumah orang tuanya, Mila duduk termenung, merasakan getaran kecil di dalam hatinya. Ada sesuatu yang berubah. Entah itu harapan atau mungkin bayangan gelap dari ritual tadi, ia belum bisa memastikan. Keesokan harinya, suasana di sekitar rumah Sarah mulai terasa berbeda. Tetangga mulai bergosip tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, bau busuk yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah Sarah, dan beberapa tikus yang berkeliaran, lebih banyak dari biasanya. Sarah, yang selama ini mengira dirinya sudah menang, mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengabaikan, tapi malam-malam berikutnya ia sering terbangun karena rasa gatal aneh di tubuhnya dan mimpi buruk yang membuatnya berkeringat dingin. Mila pun menerima kabar tentang keanehan yang menimpa Sarah dari beberapa tetangga yang diam-diam memberitahunya. Rasa puas dan lega menyelinap di dalam dirinya. Ia tahu, meskipun jalan ini penuh dengan kegelapan, ini adalah cara untuk menegakkan keadilan yang selama ini direnggut darinya. Namun, Mila juga tahu satu hal. Pembalasan dendam tak akan mengembalikan keluarganya seperti semula. Tapi setidaknya, ini adalah bentuk perjuangan terakhirnya untuk melawan kebohongan dan penghancuran yang Sarah ciptakan. Di malam-malam berikutnya, Mila semakin memperhatikan perkembangan kondisi Sarah dari kejauhan. Ia tidak lagi merasa takut atau lemah. Sekali lagi, Mila bertekad kuat bahwa apapun yang terjadi, ia harus melindungi Bagas dan masa depan mereka. Rasa sakit, amarah, dan harapan kini bercampur menjadi satu dalam jiwa Mila. Di balik wajahnya yang tegar, ada perempuan yang siap menghadapi segala rintangan dan konsekuensi dari ritual yang telah ia jalani. Malam itu, Mila kembali ke kamarnya, menatap langit yang gelap bertabur bintang. Ia menutup mata, berdoa agar semuanya segera berakhir, dan keadilan datang menyertai hidupnya. Ritual telah selesai. Namun, sebuah babak baru dalam kisah Mila dan Sarah baru saja dimulai. Balas dendam sudah di depan mata, dan takdir mereka berdua kini tergantung pada kekuatan gaib yang telah dipanggil. Hari itu, rumah Sarah penuh dengan warna-warni dan suara tawa. Lampu-lampu hias menggantung meriah di halaman depan, sementara aroma kue dan masakan tradisional memenuhi udara. Tetangga dan keluarga berdatangan, mengucapkan selamat dan ikut merayakan kebahagiaan Sarah yang sebentar lagi akan menikah dengan Rohan. Sarah berseri-seri, mengenakan pakaian cantik berwarna merah marun dengan hiasan bordir emas yang mewah. Rambutnya disanggul rapi, dan senyum penuh kemenangan tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa hidupnya sudah berubah total. Semua usaha dan tipu muslihatnya kini membuahkan hasil. Tak lama lagi, aku akan jadi istri Rohan. Semua orang akan tahu aku yang menang, pikir Sarah dengan puas. Tetangga datang satu persatu membawa kue dan hadiah kecil.
Suasana sangat hangat dan penuh keakraban. Namun, di balik keramaian itu, ada bisikan kecil yang mulai terdengar. Beberapa tetangga yang lebih peka merasa ada sesuatu yang aneh, tapi mereka mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan mereka saja. Malam menjelang, setelah semua tamu pulang, Sarah menutup pintu kamarnya dengan perlahan. Ia merasa lelah tapi sangat bahagia. Malam itu adalah malam terakhir sebelum hari besar pernikahannya. Ia berbaring di ranjang mewah yang dipenuhi selimut dan bantal lembut. Namun, tidak lama setelah itu, Sarah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Di seluruh tubuhnya, muncul rasa gatal yang luar biasa. Ia menggaruk-garuk kulitnya tanpa henti, mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu. Tapi rasa gatal semakin menjadi-jadi, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Ah, mungkin ini hanya alergi, pikir Sarah mencoba menenangkan diri. Tapi wajahnya mulai memerah dan berkeringat dingin. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu merayap di lengannya. Dalam panik, Sarah menyalakan lampu kamar dan melihat seekor tikus kecil berlari cepat di atas tempat tidurnya. Ia berteriak ketakutan. "Siapa yang membiarkan tikus masuk ke sini?" Teriak Sarah dengan suara gemetar, mencoba mengejar tikus itu. Namun tikus itu tidak sendiri. Satu persatu, tikus-tikus lain mulai muncul dari sudut-sudut kamar, dari bawah lemari, dan celah-celah pintu. Jumlahnya semakin banyak, membuat Sarah panik bukan main. Ia mencoba menutup pintu kamar, tapi tikus-tikus itu sudah terlalu banyak dan menyerang dengan ganas. Mereka menggigit Sarah, meninggalkan luka-luka kecil yang menyakitkan di kulitnya. Rasa gatal berubah menjadi nyeri tajam. Tolong, ada tikus di kamar saya," teriak Sarah histeris. Orang-orang di rumah mulai mendengar teriakannya dan berlari masuk ke kamar. Namun mereka juga terkejut saat melihat ribuan tikus berkeliaran bebas dan menyerang Sarah. Tetangga dan keluarga yang ada berusaha menangkap dan mengusir tikus-tikus itu. Tapi jumlahnya terlalu banyak dan mereka ketakutan. Beberapa orang berlari keluar rumah sambil berteriak. Rohan yang sedang berdiskusi dengan saudara datang bergegas saat mendengar kegaduhan. Dia terkejut melihat Sarah yang tengah kesakitan dikerubungi tikus-tikus. Ia mencoba membantu dengan memukul tikus-tikus yang menyerang, tapi sia-sia. Sarah mulai kejang-kejang, tubuhnya menggeliat tidak terkendali. Wajahnya yang semula penuh kebanggaan kini berubah menjadi penuh ketakutan dan penderitaan. Tubuhnya dipenuhi gigitan tikus yang berdarah dan bernanah. "Bawa dia ke rumah sakit," seru Rohan panik. Namun sebelum sempat dibawa ke rumah sakit, Sarah jatuh pingsan dan tergeletak lemas di lantai kamar. Tikus-tikus semakin banyak dan seolah-olah tak ingin pergi, seakan ada kekuatan gelap yang mengendalikan mereka. Semua orang yang melihat kejadian itu merasa ngeri. Tidak ada yang berani mendekat. Rumah Sarah berubah menjadi medan perang antara manusia dan ribuan tikus ganas. Beberapa tetangga mulai berbisik, "Ini pasti akibat kutukan. Ada orang yang dendam." Kalau bukan kutukan, dari mana bisa tikus sebanyak ini datang tiba-tiba? Dalam kegelapan malam itu, Sarah akhirnya menghembuskan napas terakhir dengan tubuh penuh luka dan gigitan tikus. Sekujur kulitnya bolong-bolong karena gigitan tikus. Kepergiannya yang tiba-tiba membuat semua orang terpana dan takut. Keesokan harinya, kabar kematian Sarah menyebar dengan cepat. Banyak yang merasa takut dan enggan mendekati rumahnya. Pernikahan yang sudah direncanakan megah itu kini berubah menjadi cerita horor dan duka. Rohan berdiri di depan rumah Sarah, wajahnya kosong dan penuh penyesalan. Ia tahu, semua ini mungkin akibat dari apa yang telah terjadi antara Mila dan Sarah. Namun, rasa bersalah juga menggerogoti hatinya karena ia tak bisa melindungi Sarah. Apapun yang terjadi, ini sudah takdir, gumam Rohan lirih. Di sisi lain, Mila mendengar kabar itu dari seorang tetangga. Rasa campur aduk memenuhi hatinya. Ada rasa lega, tapi juga kesedihan. Baginya, kejadian ini adalah titik akhir dari semua penderitaan yang selama ini ia alami. Mila memandang ke langit malam, menghela napas panjang, dan berbisik, "Semoga ini jadi pelajaran, dan aku bisa mulai hidup baru bersama Bagas." Dengan kematian Sarah yang misterius dan menyeramkan, pintu untuk babak baru dalam hidup Mila dan Bagas terbuka.
Sementara itu, Rohan harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihan hidupnya sendiri. Tamat. Cerita ini mengajarkan bahwa iri hati dan niat jahat dapat menghancurkan kebahagiaan orang lain. Tetapi pada akhirnya, kejujuran dan keteguhan hati akan membawa kebenaran dan kedamaian. Dendam dan tipu daya hanya menimbulkan kehancuran. Sementara, cinta dan kesabaran menjadi jalan untuk bangkit dan memulai hidup baru. Selalu jaga komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga, serta jangan biarkan pengaruh buruk orang lain merusak ikatan yang telah dibangun dengan susah payah.